Halo sahabat, pecinta channel Gus Baraja. Sebelum kita lanjut nonton videonya, bantu channel ini agar bisa terus berkembang dan terus mengudara dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar Anda terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya saat ini. Dan yang terpenting, jangan lupa juga untuk share video ini kemanapun, ke relasimu, ke temenmu, sahabatmu, suamimu, istrimu, Pak RT, Bu RT, semuanya deh pokoknya. Yang penting kita sama-sama bagi manfaat. Thank you ya, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdu syakirin hamdan na'imin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil ladhim. Allahumma salli ala syedina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas solihina fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya di sini, tapi kali ini saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh gurunda tercinta, ayahanda tercinta, Kiai Zain Muhsin, seperti yang teman-teman sering tonton di Facebooknya, yaitu Zain Muhsin Official. Zain Muhsin Official. Jadi kalau urusan hati, dakwah dan lain-lain, pembelajaran tentang agama, teman-teman bisa samperin ke Facebook channelnya ya. Di sana jelas banget dan Abah update setiap hari. Nah, gimana kabarnya Abah? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Terus mudah-mudahan sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu setia mengikuti channelnya Gus Baraja diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan al-isyraq, pencerahan. Ya. Artinya Allah memberikan pencerahan hati dan senantiasa dalam suasana kebatinan yang sangat baik. Ya, semua urusannya dimudahkan. Amin. Ya, by the way Abah sekarang ada di Batu, Bah ya. Batu Malang ya. Batu Malang luar biasa. Mestinya saya yang sowan ke sana, tapi Abah yang kesini kebetulan nganterin anak-anak pesantren, Bah ya. Alhamdulillah, hari Jumat kemarin saya terbang dari Pontianak, itu penerbangan via Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak, kemudian ba'da maghrib sudah ba'da isya nyampe di Surabaya. Dan itu delay kayaknya. Delay 1 jam. Tapi setiap apapun itu kan ada rahasia besarnya dari Allah. Pasti. Artinya bahwa ketertundaan keberangkatan itu justru memberikan sesuatu yang luar biasa. Iya, betul. Saya percaya. Kemudian 3 hari saya di Surabaya, alhamdulillah atas izin Allah saya difasilitasi oleh anak Abah juga. Kemudian dari kemarin saya sudah difasilitasi oleh anak saya Gus Baraja ini. Terima kasih Gus Baraja sudah bukan hanya sebagai murid ya, tapi lebih daripada itu. Dan semoga kita senantiasa diberikan keberkahan hidup. Terus Gus Barajanya juga diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman yang nonton saat ini juga, doa berlaku untuk kita semuanya. Amin. Abah, kita kali ini bicara di channel YouTube saya. Oh gitu ya. One day, suatu saat saya yang akan bicara di channel saya ya. Channel YouTube dan Facebooknya Abah. Amin. Kalau channel YouTube saya ini kan berbicara tentang keberlimpahan, rezeki, kemudian ketenangan hati dan lain-lain yang sehubungan dengan jiwa, Pak, ruhaniyah. Nah, saya ada pertanyaan. Dulu saya sering mengatakan ketika terjadi sebuah ketidakselarasan antara pikiran dan hati, maka yang muncul satu kemunafikan. Maka tadi saya sempat mikir, ternyata berhentilah menjadi manusia yang munafik. Karena Allah itu maha baik. Kan gitu. Kadang-kadang luar biasa. Kita buru-buru memvonis si A si B. Padahal ternyata Allah itu luar biasa menutup aib manusia, tapi kita buka aib mereka. Kita lawan arus dari Allah. Gitu. Nah, yang saya maksud, di pikiran kadang-kadang kita minta satu perkara ke Allah, ingin rezeki, ingin kaya dan lain-lain, tapi di hati itu menolak dengan semua prinsip bahwa uang nggak dibawa mati. Tahu kita kalau uang nggak dibawa mati, tapi manfaat kita punya uang kalau digunakan di jalan Allah, rezeki itu bisa membawa manfaat nanti di akhirat, kan begitu? Seperti itu. Ada amal jariah dan lain-lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, dari perspektif Abah bicara di khalayak ramai, apa yang bisa diberikan masukan ke teman-teman terkait tentang apa yang saya sampaikan tadi, Bah? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalahu ba'd. Saya sangat berbahagia dalam suasana saat ini. Saya dipertemukan dengan orang baik, dengan orang-orang solih, dan kesolehan hidup itu bukan hanya sekedar kesolih di hadapan manusia semata, tetapi mestinya menjadi solih di hadapan Allah.
Dan kesolehan di hadapan Allah mestinya juga menjadi kesolehan dalam kehidupan sosial. Iya. Nah, terkait dengan apa yang dimaksud oleh Gus Baraja tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Allah itu adalah zat yang maha mendengarkan, maha mengabulkan, karena Allah itu memang maha adil. Iya. Tidak akan ada doa seseorang yang akan diabaikan oleh Allah. Mestinya begitu. Ya, tidak akan ada doa seseorang yang diabaikan oleh Allah. Terus, kenapa? Karena memang Allah adalah zat yang maha memberi. Iya. Karena Allah zat yang maha memberi, seperti apapun pemberian Allah, pasti tidak akan mengurangi apapun dari sisi Allah. Iya. Seperti apapun pemberian Allah, tidak akan mengurangi apapun di sisi Allah. Iya. Apakah dengan Allah memberikan kita karunia, lantas kemudian karunia yang lain tidak Allah berikan kepada orang lain karena habis? Oh tidak. Oh iya, nggak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Baik. Sementara apa yang kita dapatkan hari ini kan tidak seberapa di hadapan Allah. Ya. Tetapi itu menjadi sangat bermanfaat dan berguna ketika pertama kita syukuri itu dengan sebaik-baik mungkin. Acap kali kita beranggapan bahwa rezeki, nikmat, karunia atau keberlimpahan itu diukur dengan jumlah. Ya, kebanyakan seperti Ya, jangan mengukur apapun yang Allah berikan itu dengan jumlah. Ya. Jumlah itu 1 tambah 1 Ya. sama dengan 2. Tetapi yang dimaksud itu adalah nilai. Ya. 2 itu bisa menjadi 3, bisa menjadi 10 dan seterusnya. Ya. Lah lantas sifat utama Allah itu adalah zat yang maha memberi, karena Allah tidak akan menolak doa siapapun. Ya, Dalam tanda kutip, karena Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Ya. Nah, terkait ini kadang-kala kita berdoa sama Allah, Ya. tapi di sisi lain kita menolak. Di sisi lain kita menolak. Ya. Karena ada banyak doktrin seakan-akan Islam itu melarang kita untuk kaya. Padahal tidak sedikit sahabat Rasulullah dan Rasulullah tidak protes terhadap kekayaan mereka. Dan bagaimana menyikapi ini, Pak? Persepsi yang harus terbangun dalam pikiran dan hati kita adalah kekayaan itu sebenarnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak, artinya teks hadisnya yang berbeda. Yang saya tangkap adalah bahwa laisal ghaniyyu, ada yang mengatakan laisal ghina, laisal ghaniyyu bi kathratil 'arad walakinnal ghaniyyu ghaniyun nafs. Ya. Kekayaan yang sebenarnya kata Nabi bukan banyaknya harta yang berlimpah. Sepakat. Tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hatimu. Ya, sepakat. Kekayaan hatimu ketika menerima anugerah dari Allah. Ya, tapi orang kaya hati itu menjadi cikal bakal kekayaan secara material, Pak. Kita menggunakan kata cukup. Ya. Bukan gaji itu yang mencukupi kita. Ya, setuju saya. Bukan 10 juta yang mencukupi. Iya. Bukan 1 million yang mencukupi. Bukan 1 billion yang akan mencukupi. Tapi one heart. Ya. Hati. Satu hati yang mencukupi. Iya. Sebab kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekayaan itu bukan bertumpuknya harta yang kamu punya. Bukan bicara banyak, Bukan berapa banyak. tapi nikmat. Tetapi nikmat hatimu, Ya. engkau meluaskan hatimu, Ya. engkau menggembirakan hatimu, hatimu gembira, kemudian engkau menggembirakan orang lain, itu kekayaan yang sesungguhnya. Ya. Setuju saya. Banyak orang kemudian menjadi gelisah ketika kehilangan sesuatu dari sisinya. Kenapa ya hari ini kurang 100.000? Hah? Kemarin Allah ngirimkan 1 juta. Ya, betul. Kalau hari ini Anda kekurangan 100.000 jumlah, masih ada sisa 900.000. Iya. Nah, dari 900.000 yang tersisa, pertanyaannya, apakah semuanya milik Anda? Enggak. Apakah itu milik kita semua? Enggak. Milik kita yang sudah kita berikan dalam hal kebaikan. Ya, betul. Dari 900.000 yang kita titip 700.000, sisa 200.000. Yang 700.000 itulah tabungan kita yang sudah. Setuju. 200.000 itu mohon maaf, itu hanya akan menjadi sampah. Ya. Yang 700.000 itu sebenarnya adalah pohon kebaikan, pohon amal, pohon ibadah yang tengah kita semai. Sangat setuju. Kita semai. Berbuat baik kepada orang lain adalah menyemai kebaikan. Ya. Dan banyak yang takut di sini. Dulu kita pernah berbincang-bincang sampai pada akhirnya kalimat yang sangat cukup menampar saya dan menampar banyak orang. Sebenarnya bukan dari lisan saya, teman-teman, dari beliau. Bahwa ternyata musuh yang paling nyata, paling berat adalah rasa takut itu sendiri. Dan hanya satu-satunya musuh kita itu.
takut gagal. Iya. Takut nanti kalau kaya nanti nggak masuk surga. Padahal banyak ceritanya orang kaya bisa masuk surga karena sebab kekayaannya. Takut memulai pada akhirnya bisnisnya nggak jalan. Takut ikut pembelajaran karena takut ditipu. Giliran ikut sesuatu yang benar-benar penipu, 10 juta dibayar. Karena memang Allah itu menempatkan sesuatu yang sangat membuat manusia itu akan selalu merasa cemas, gelisah. Apa kata Allah itu? Allah mengirimkan ke dalam hati manusia itu beberapa ujian. Salah satunya adalah minal khauf, dari rasa takut. Ya. Takut Ujian apa? itu ya. Takut kekurangan harta. Takut nggak cukup. Takut nggak cukup. Akhirnya nggak berbagi. Takut nggak ini, takut nggak itu. Ya. Sudahlah, kita sudahi saja perdebatan yang ada di kepala ini. Ya, nggak damai sama sekali. Ya, perdebatan di kepala itu hanya membuat sebuah ukuran yang nisbi. Tetapi ketika kita mengembalikan kepada hati, semuanya akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Maka sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak sedang melihat wajahmu. Allah tidak sedang melihat keadaanmu yang seperti ini, tetapi sungguhnya Allah tengah melihat dan memantau ke dalam hatimu dan perilaku. Nah, perilaku hati dan perbuatan kita kadang tidak selaras. Kenapa saya katakan tidak selaras? Yang disebut oleh Mas Bagusnya itu kan adalah munafik. Munafik yang dimaksud Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ayatul munafiki thalatun, bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya idza haddatsa kadzdzaba, ketika bicara dia berbohong. Nah, berbohong itu maksudnya apa? Dia bilang begini, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang berlimpah, mudahkan rezekiku ya Allah, mudahkan urusan dunia akhiratku. Tapi dalam hati berseru, apa iya ya Allah akan mengabulkan? Wah. Ya. Ada orang meminta kepada Allah, dan itu tergolong munafik. Ya Allah, berikan aku rezeki, tetapi dia takut kaya. Ya Allah, berikanlah aku nikmat, tapi dia takut berbagi. Ya Allah, berikanlah aku begini dan begitu. Kenapa saya berdoa kepada Allah dengan tangan yang diangkat, dengan wajah yang memelas kepada Allah, dengan ucapan yang direndahkan kepada Allah, tetapi hati tidak ditundukkan dengan penuh keyakinan kepada Allah. Ya. Jadi yakin itu pertama. Loh, bagaimana mungkin Anda berdoa kepada Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa innallaha la yaqbalu du'a biqalbin qasih. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima, atau Allah sesungguhnya menolak doa seseorang yang hatinya mengeraskan dirinya kepada Allah. Angkuh ego. Seakan-akan dia mampu mendikte Allah dan mampu memprediksi dengan bisa. Porsi hidup kita itu cuma 1%. Ya, 99%-nya milik Allah. Ya, hidup ini sudah digariskan oleh Allah, yang kita sebut dengan takdir. Hari ini doa kita dan takdir kita sedang bertarung di hadapan Allah. Ya. Dan satu saja rumusnya, menyerah. Sudah. Surrender, menyerah ke Allah. Kalau nggak nyerah, kalau masih kekeh dengan kemunafikannya, ya kita mendoakan pasti yang baik-baik saja. Anda bisa lihat dari mungkin ada orang-orang di sekitar Bapak Ibu sekalian yang orang kalau berprinsip seperti 3 hal kemunafikan yang sudah disampaikan oleh Abah, itu bagaimana hidupnya Anda bisa lihat sendiri. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji dia mungkir. Oh, dia pernah berjanji sama Allah, ingkar. Dia mengingkari itu dengan Allah. Oh. Kalau dia mengingkari dengan manusia yang lain bisa lupa, catatannya hilang. Tapi bagaimana dengan Anda yang berjanji kepada Allah? Wa'ufu bil ahdi, peganglah janjimu kata Allah. Kenapa? Karena janjimu itu akan ditanya oleh Allah. Yang suka nadar nih hati-hati. Ya, fa'inal ahda kana mas'ulah. Setiap apapun yang kamu janjikan kepada Allah, Allah akan menagih. Andai kata saya berjanji ke Abah, suatu saat saya mengingkari, kira-kira Allah akan memberlakukan kalimat yang tadi Abah sampaikan? Disebut munafik? Iya. Apakah Allah akan mencatat itu? Dan apakah Allah akan melupakan? Tidak. Tidak. Apakah Allah akan mencatat? Pasti. Ya.
Karena ketika kita berbicara, bahkan ketika hati berbisik, apakah malaikat raqibun wa atidun tidak mendengar? Raqib wa atidun tidak mencatatnya. Semuanya akan dicatat dengan sebaik-baiknya. Ma yalfidh min qaulin, tidaklah sebuah kalimat yang kalian ucapkan illa ladaihi raqibun atidun, melainkan di sisimu itu ada dua, raqib wa atidun. Orang Jawa sering bilang Dua CCTV yang selalu mantau. iya. Kemanapun kamu berlari, kamu akan dikejar. Iya. Terus yang ketiga tentang kemunafikan itu, wa idza tumina khana. Ketika Allah memberikan kepercayaan kepada dirinya, dia mengkhianati itu. Seperti apa? Pengkhianatan terbesar dalam hidup kita adalah kita sudah berjanji kepada Allah, amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kemudian kita mengkhianati itu. Iya. Kalau Anda memang iman kepada Allah, yakin kepada Allah, kenapa Anda punya sikap mendua kepada Allah? Anda berdoa kepada Allah, Anda berdoa kepada Allah, tapi di sisi lain Anda menolak kekuasaan Allah. Dan bertuhankan selain Seperti kepada Allah. Gitu. Sebegitu ngerinya munafik. Loh. Tapi munafik itu banyak yang tidak menyadari, Bah. Atau itu mungkin saya sendiri, saya nggak bilang Anda yang menonton. Boleh jadi itu saya sendiri. Kita berdoa kepada Allah itu, bertobat kepada Allah. Kalau dosa yang masih kita ingat, dosa yang besar, Ya. syirik kita bisa menjauhi. Yang kecil-kecil. Baik. Tapi ditumpuk ya. Syirik kita bisa menjauhi. Iya. Perbuatan-perbuatan dosa yang kita sebut al-kabair, dari dosa besar kepada Allah, itu bisa menjauhi. Ya. Saya tidak datang kepada dukun karena memang saya tidak percaya. Oke. Baik. Tetapi di satu sisi kemudian saya meragukan kekuasaan Allah. Bagaimana? Ya. Apakah saya tidak berdosa kepada Allah? Dan apakah kita berpikir bahwa sekecil apapun yang kita pikirkan, sekecil apapun yang pernah kita ucapkan, yang disebut dengan qaul, yang disebut dengan nadar, apakah Allah tidak akan mencatat? Sangat mencatat itu. Lebih nadar, Pak. Dan suatu masa Allah akan menagih itu. Nggak pakai bil, nggak pakai rekening, dengan kejadian saja. Diambil semuanya. Wah, kalau Allah hanya mendatangkan seseorang untuk menagih kita, itu gampang. Iya. Seperti apa? Bahwa wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan ketika ada orang datang meminta kepadamu, enggak usah dibentak, kata Allah. Enggak usah dibentak. Kalau memang enggak mau ngasih, udah mohon maaf. Mohon maaf, Pak. Dia meminta dengan baik kok. Iya. Apakah ketika kita minta kepada Allah, Allah pernah membentak kita? Ini bab sedekah. Kayaknya lebih seru kalau kita bahas di video berikutnya. Iya. Gitu ya. Tip. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa besok akan ada video yang lebih keren lagi seperti yang kita bincangin tadi, lanjutan tentang bagaimana menarik keberlimpahan terkait dengan cara-cara kita bersedekah sesuai anjuran Allah dan contoh dari Rasulullah. Terima kasih, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.